Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Baik adik-adik, semoga sehat selalu ya. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 5 kelas 5. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya, agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke, langsung saja kita simak kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 78 dan 81. Ini dia ya. Ayo membaca. Pada halaman 77 sampai 78, teman-teman diminta membaca sebuah teks tentang kebun teh di puncak. Indahnya kebun teh di puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede, Pangrango, dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung. Baik adik-adik, silahkan baca sampai selesai ya. Dan sebagian besar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8. Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam di sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan, selengket dan alam kesejukan kawasan. Baik adik-adik, silahkan dibaca sampai selesai ya. Kalau sudah dibaca, kita akan berlatih pada halaman 78. Teman-teman diminta mengerjakan tugas-tugas yang disajikan. Ini dia jawaban halaman 78 berdasarkan bacaan di atas. Lakukanlah kegiatan berikut ini. 1. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. 1. Di mana lokasi puncak berada? Silakan dicatat adik-adik contoh pertanyaannya. Nomor 2, kapan perkebunan teh di kawasan puncak dibangun? 3, apa saja perkebunan yang bisa ditemui di kawasan puncak? Silahkan dicatat. Ku gendong tas merahku di pundak, selamat pagi ayah. Jawabannya ini dia. 1. Kawasan puncak termasuk dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. 2. Dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. 3. Perkebunan teh, perkebunan kopi pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur. Ini dia jawabannya, tapi yang dicari tadi pertanyaannya hanya disuruh membuat pertanyaan ya, tapi tidak apa-apa, kita kasih jawaban. Gendong tas merahku
di pundak. Kalau mau berkunjung ke tempat wisata favorit keluarga, menjelaskan ketampanan alam dan buatan yang kamu lihat di sana, tuliskan penjelasanmu dalam satu paragraf saja dan tuliskanlah di tempat yang tersedia. Jadi jawabannya menyesuaikan pengalaman teman-teman. Bayar nih, ada nih. Oh, dari sini ada nih. Ya, bayar nih. Ambil kembali nih. Ya, bilang kau. Bilang Atika, nama Atika atas nama. Berapa kan? 6.000 aja. Jadi jawabannya menyesuaikan pengalaman adik-adik ya saat berkunjung ke tempat wisata. Contohnya ke tempat wisata dekat adik-adik kayak di pantai, di pegunungan, di air terjun, atau di pulau ya. Silahkan ceritakan wisata favoritnya di kolam renang ya. Silahkan ceritakan pada hari apa, kapan, di mana, dan bagaimana keindahan alamnya. Oke, ayo membaca pada halaman 80. Teman-teman diminta membaca sebuah teks bersatu untuk Indonesia makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan, setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia di sekitar garis kartulis menyebabkan Indonesia selalu mendapatkan mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan. Diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ayo berdiskusi pada halaman 81. Teman-teman diminta menjawab beberapa soal berdasarkan bacaan di atas. Jawaban halaman 81 ini dia. 1. Diskusikan manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Ini dia jawabannya. 1. Pengelolaan sumber daya alam menjadi maksimal karena dikelola bersama-sama. 2. Tidak terjadi kelangkaan sumber daya alam di suatu daerah antar sumber daya alam tersebar secara merata karena sumber daya alam tersebar secara merata. 3. Kemakmuran masyarakat meningkat. Silahkan dicatat adik-adik. Jawaban nomor 1 bagian A. Gendong tas merahku.
B. Hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dan dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Pengelolaan sumber daya alam kurang maksimal, sumber daya alam tidak tersebar secara merata, dan kemakmuran masyarakat suatu daerah menurun. Silakan dicatat adik-adik. Jangan. Aku apa? Mau minum juga? Mau minum kah? Kau yang apa? Mau main. Dah ada ji. Dan iya dan. Salam. Menggunakan dua daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda. Misalnya Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri yang diantaranya menjadi tempat produksi pupuk dan listrik, namun kabupaten ini kurang dalam hal pertanian. Sedangkan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu daerah penghasil sumber daya alam penghasil di sektor pertanian. Dengan persatuan dan kesatuan serta atas dasar saling membutuhkan, kedua kabupaten ini dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Ini dia jawaban dari bagian C ya. Contoh menggunakan dua daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda. Gimana makan? Kenapa kita lubang? Oh. Sudah dicatat adik-adik? Kalau sudah, kita akan lanjut. Ayo berlatih pada halaman 81. Subjudul berikutnya disajikan beberapa soal latihan yang harus dikerjakan. Ini dia jawaban halaman 81. Sebutkan sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jawabannya adalah bersikap toleransi terhadap sesama, menjaga kerukunan, tidak membuat ujaran kebencian, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Silahkan dicatat adik-adik. Ini dia adik-adik tadi ya, nomor 1 sama ya. Nomor 2, bagaimanakah pengaruh letak geografis Indonesia dengan kehidupan masyarakatnya yang agraris? Letak Indonesia membuat Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan hujan, serta mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini sangat membantu para petani untuk menggarap sawahnya. Silakan dicatat adik-adik.
Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban tema 5 kelas 5 ya, halaman 79 sampai 81. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Bagi adik-adik atau teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik dan teman-teman tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke, apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Tema berapa, kelas berapa, dan halaman berapa. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau videonya kurang menarik ya. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.